Halo Muggles, jumpa lagi dengan aku Leo Potter. Dan kali ini kita akan bahas mengenai judulnya, yaitu adalah bagaimana jika dalam film Harry Potter tidak ada Hermione Granger. Sebelum itu jangan lupa untuk di like dulu, di subscribe ya, supaya makin berkembang channel ini, dan nyalain loncengnya juga. Nah, kalau kita sudah masuk dalam videonya, dimana apa yang terjadi kita akan bahas satu-satu. Ini adalah pendapat aku ya, dimana kalau kita tanpa Hermione pada tahun yang pertama adalah tidak ada yang membantu menguak mengenai Nicolas Flamel. Jadi tidak ada tokoh lain, atau mungkin ada tokoh yang lain yang sama pandainya yang akan membantu tokoh utamanya untuk menguak siapa pembuat batu bertuah dan apa itu batu bertuah. Nah, di sini kan ketahuan bahwa di tahun yang pertama adalah dia bantuin untuk ketemu dengan Nicolas Flamel mengenai infonya di perpustakaan. Kalau nggak ada anak kutu buku ini, siapa yang bantuin ya? Kayaknya bakal sulit. Dan di tahun yang kedua adalah tidak ada yang akan membuat Polyjuice untuk mengetahui ada masalah Basilisk yang membunuh magel-magel yang bukan pure blood, dibunuhin dengan menggunakan Basilisk yang diminta dilakukan dibuka sekian puluh tahun lalu oleh Tom Riddle pada saat masih di Hogwarts. Dan tidak ada yang bisa menguap itu sebab disangkain adalah mungkin Malfoy pembukanya, ternyata bukan. Nah, kalau tidak ada yang membuat Polyjuice, bagaimana kita tahu kalau itu bukan Malfoy? Ya meskipun mungkin endingnya tetap bisa ketahuan ya, tapi tidak akan bisa semulus kalau dibuatnya Polyjuice oleh Hermione. Pada tahun yang ketiga, jelas tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan. Banyak yang meninggal, dimulai dengan Buckbeak hingga Sirius Black. Jadi ketika kita tahu bahwa sesungguhnya Dumbledore pun tahu kalau Hermione punya alat yang disebut sebagai Time Turner, yang dia memenangkan atau pada dia lewat McGonagall di tahun yang pertama. Meskipun nggak jelas detailnya di filmnya, tapi dijelaskan seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya tidak ada yang punya Time Turner, otomatis semua kematian yang ada ya selesai, nggak ada yang bisa mengubah. Siapa yang bisa mengubah kematian kalau tidak kembali ke masa lalu? Pada tahun yang keempat tidak terjadi efek apa-apa. Jadi kalau bagi aku mau ada si Hermione dan nggak ada efek apapun. Soalnya di sini dia itu tidak memiliki kesan yang penting di tahun yang keempat. Itu lebih ke turnamennya dan juga individualnya masing-masing yang pesertanya itu. Dan juga ada Mad-Eye yang palsu itu bukan. Nah, sampai kita di tahun yang kelima. Di tahun yang kelima kalau aku lihat adalah kalau tidak ada dia, tidak ada pencetus pembentuk Dumbledore Army atau DA. Jadi kalau tidak ada otaknya dia yang pandai, tidak ada yang bisa punya ide. Bagaimana kalau kita buka suatu kesempatan untuk bisa membantu Dumbledore? Dengan apa? Dengan Dumbledore's Army. Nggak ada. Dan tidak ada yang mencanangkan untuk Harry Potter menjadi pelatih di situ. Jadi dia kan menguasai spell-spell, dia juga berpengalaman untuk melawan Voldemort meskipun kalah ya, meskipun nggak menang, meskipun hanya luck atau hoki. Tetapi kalau tidak ada yang mencetuskan idenya, maka tidak akan terjadi yang seperti itu. Dan otomatis ya nggak mungkin lah ya Dumbledore ditangkap sama Ministry, soalnya kan nggak ada Dumbledore Army, jadi akan mengubah skala timelinenya dia jauh. Dan di tahun yang ke-6, jika kita tidak mempunyai Hermione untuk membantu, kita ada efek. Bagi aku, tahun ke-6 adalah mengenai Half-Blood Prince, mengenai potion. Jadi kalau tidak ada Hermione, tidak ada efek. Dan dia pun tidak begitu jago banget di potion. Jadi it's okay, nggak ada dia. Pada tahun yang ke-7 jelas, kalau misalnya tidak ada Hermione, sang tokoh utama Harry Potter dan juga Ronald Weasley tidak akan berpisah. Keduanya akan bersama-sama untuk kumpulin Horcrux dan juga untuk memusnahkannya bersama-sama. Dan yang kedua adalah tidak ada yang menjadi Bellatrix. Jadi pada saat ke Bank Gringotts itu akan kesulitan. Kenapa? Tidak ada yang bisa menyusup ke dalam bank tersebut untuk mendapatkan Horcrux selanjutnya, yaitu adalah
Piala Helga Hufflepuff. Jadi kalau misalnya nggak ada yang jadi Bellatrix, nggak akan ada masuk ke situ. Kemungkinan Voldemort nggak bisa kalah kalau kayak gitu. Dan yang ketiga adalah Ronald Weasley akan menikah dengan gadis Gryffindor lainnya. Nggak tahu siapa. Tapi kalau bagi dia cantik, mungkin dia akan nikahin, maybe, atau baik, atau cocok. Jadi hanya begitu aja. Sekilas mengenai pendapat aku mengenai jika tidak ada Hermione, apa yang akan terjadi. Lah itu pendapat aku ya. Tapi kayaknya cukup masuk akal deh. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe. Silahkan juga dinyalain loncengnya. Support channel ini supaya semakin baik lagi, semakin semangat ke depannya bikin konten. Dan jangan lupa juga untuk di follow IG ku, gampang aja @leonardo_manuel. Dan kita akan ketemu di next episode. Aku kangen sama kalian. See you again. Bye guys. Bye.